Fa, siapapun patut kita curigai, termasuk Rizal. Buat apa Rizal ngirim kursi roda ke sini? Mana mungkin Rizal mau meneror saya, Om? Rizal cinta sama saya. Mana mungkin Rizal mau menikahi saya, Om? Dan untuk apa dia melakukan semua ini? Untuk apa? Kenapa sih Om dan Tante selalu aja curiga sama Rizal? Ya udah, kalau sudah ada kabar, kamu kasih tahu Om dan Tante ya. Sekarang Om dan Tante mau pulang. Satu hal lagi, Fa. Kamu jangan kasih tahu pada siapapun soal kursi roda ini. Kalau bisa, Rizal pun jangan tahu. Cukup kita bertiga saja yang tahu. Sebab memang hanya kita bertiga yang terlibat. Kamu ngerti kan maksud Om? Om pamit dulu. Ya, Fa ya, Tante pergi dulu ya. Perbuatan siapa ini? Dari mana kursi roda ini? Saya harus langsung cek ke polisi. Kalian sahur aja dulu. Kakak mau nganterin makanan ke kamarnya Kak Arman ya. Kak Arman emangnya ikut puasa juga, Kak? Iya kan? Dan Arman masih sakit. Kok puasa? Siapa bilang saya sakit? Alhamdulillah Kak. Ya, walaupun saya berdiri masih menggunakan tongkat. Insya Allah, dalam jangka waktu dekat, kakak bisa melepaskan tongkat ini. Kalau gitu kakak sahur bareng yuk. Insya Allah, di bulan Ramadan yang suci ini, kakak bisa mendekatkan diri pada Allah. Dan kakak diberi kesabaran serta kesembuhan. Insya Allah ya. Amin. Kalau kamu terus-terusan begini, kamu makin sakit, Yan. Bagaimana bisa puasa kamu tanpa sahur? Tadi malam kamu nggak ikut buka juga. Saya nggak lapar, Ma. Tapi kamu harus makan, Yan. Kondisi kamu tuh sedang nggak fit. Kamu masih demam. Ma, tinggalin saya sendiri dong, Ma. Saya mau tenang, saya cuma perlu waktu untuk berpikir, Ma. Astagfirullahaladzim. Maksud Mama ini baik, Yan. Kamu malah bentak Mama. Ma, tolong, Ma. Please. Saya mau menenangkan diri saya, Ma. Tolong tinggalin saya sendiri, please. Adrian mana, Tante? Katanya nggak mau ikut sahur. Kok nggak mau sahur? Gimana puasanya nanti? Tante sudah coba memaksanya, tapi malah marah. Gini aja deh, saya siapin makanan buat Adrian. Nanti Tante yang nganterin ke kamarnya ya. Saya masih mencintai kamu. Hati saya sakit membayangkan kamu sama laki-laki lain. Tapi saya juga punya harga diri. Bila kamu sudah memilih laki-laki lain, apa saya harus mengemis meminta kamu kembali pada saya? Ya Allah, apakah perkawinan saya memang harus berakhir seperti ini?
Berikanlah saya petunjuk ya Allah, supaya saya bisa membuat keputusan yang terbaik. Ya Allah, jauhkanlah saya dari segala macam tuduhan ya Allah. Jauhkanlah saya dari segala fitnah ya Allah. Ya Allah, Maha Suci Allah yang Maha menatap, Maha mengetahui. Bukakanlah pintu hati mereka ya Allah, agar mereka bisa melihat kebenaran ya Allah. Karena apapun ya Allah yang terbaik untuk saya dan untuk Adrian, saya ikhlas. Saya ikhlas menerimanya ya Allah. Selebaran apaan nih, Rin? Perasaan kan lu baru aja kemarin bikin selebaran buat nyari Feli. Ini selebaran ajakan buat aksi sosial, Mai. Aksi sosial? Gue yakin aksi sosial ini pasti sukses banget. Emang aksi sosial apa sih? Ini untuk bantu anak-anak yang kurang mampu supaya bisa sekolah lagi. Dari mana emang ide lu? Bekas murid ngaji gue, Mai, Tino. Dia putus sekolah karena nggak ada biaya. Dan akhirnya gue terpanggil untuk ngebantuin Tino dan anak-anak lain yang nasibnya sama kayak Tino. Lo dukung gue ya, Mai? So pasti dong. Sekarang lo ngasih ini ke anak-anak kelas 1, gue mau ke kantin nyebarin poster ini, ya? Oke? Oke. Hah? Aksi sosial Ramadan? Ini. Selamat pagi. Dito, Surprise. kok kamu udah masuk sekolah sih? Kan kemarin masih di rumah sakit. Ya sebenarnya sih aku masih belum boleh masuk sekolah. Tapi aku cuma sebentar kok. Aku cuma pengen ketemu Bu Yani. Katanya sih Bu Yani mau ngasih materi-materi pelajaran apa yang ketinggalan. Alhamdulillah, kamu udah sembuh, Dit. Terus kapan boleh sekolah lagi? Insya Allah secepatnya deh. Karena sebentar lagi juga kan udah mau ujian. Rin, poster apaan tuh? Ini aksi sosial yang sering aku omongin sama kamu waktu itu. Oh itu serius? Kirain nggak serius. Kalau soal nolong orang, aku pasti serius lah, Dit. Ya deh. Rin. Ini semuanya aja deh. Rin, ini sumbangan dari aku. Ntar aku mintain juga deh sumbangan dari orang tuaku. Atau kalau perlu dari keluarga aku juga deh. Alhamdulillah, makasih ya, Dit. Alhamdulillah ya, Mai. Teman-teman pada antusias buat nyumbang. Itu artinya niat baik lu diridhoin sama Allah. Makanya aksi sosial kita jadi sukses. Mudah-mudahan hasilnya cukup buat ngirim Tino sekolah lagi. Gimana nih, Ted? Sinta nggak balik juga ke rumah. Lu udah coba telepon dia belum? Ya udahlah, Ted, tapi nggak diangkat. Berarti Sinta emang nggak mau terima telepon dari lu? Terus gimana dong gua? Apa gua mesti menunggu begini terus? Hah? Sampai kapan? Apa gua harus menunggu sampai pasrah? Sampai dikasih surat cerai sama pengacaranya? Begitu, hah? Tenang, tenang. Mungkin ini udah takdir buat lu. Takdir? Lagian perkawinan lu tuh nggak pernah harmonis, nggak pernah bahagia. Gue lihat berantem mulu, ribut mulu, ya kan? Berarti kayaknya emang Sinta bukan jodoh sama lu. Tapi apa, Ted? Iya bukan jodoh lu. Ini barang bukti yang kami temukan. Boleh kami memeriksanya, Pak? Silakan. Tapi Bu Epa tempoh hari sudah mengidentifikasi kursi roda ini, kan? Betul, Pak. Tapi saya mau periksa lagi, sekedar untuk meyakinkan. Silakan. Mau kemana lo? Mau ke pengajian. Pengajian? Sejak kapan lo ikut pengajian? Sejak gue ditinggal sama tunangan gue. Terus, apa hubungannya patah hati sama pengajian? Ibadah ngebuat hati gue tenang dan ikhlasin. Dengan ibadah, gue bisa ngerasain hikmah dari semua cobaan yang gue alamin. Mungkin lo gak ngerti, karena lo gak pernah ngerasainnya sendiri. Tapi, gue udah ngerasain manfaatnya ibadah. Ibadah ngebuat cobaan jadi nikmat. Gue pergi dulu ya. Dua-duanya persis sama, Pak.
begitu ya, Om? Kursi rodanya Arman kan cuma ada satu. Artinya mereka sengaja membuat duplikat kursi roda Arman. Satunya dikirim ke kamu, yang satunya lagi dibiarkan di lokasi sampai ditemukan polisi. Siapapun orangnya, dia pasti tahu semuanya, Fa. Apa sih maksud Om? Mereka pasti tahu apa yang Om lakukan malam itu. Orang itu pasti membuntuti Om. Kalau tidak, bagaimana caranya mereka bisa membuat duplikat kursi roda ini? Kalau kursi roda ini udah ketemuin, berarti Arman juga mereka udah ketemuin, no? Ya, itu yang Om khawatirkan, Pak. Om gimana sih? Om sendiri kan yakinin saya. Tenang. Kamu tenang. Itu kan baru dugaan. Ya kan, tapi berarti ada kemungkinan kalau Arman masih hidup dan ditolong sama pengirim kursi roda ini. Ya. Kita harus segera mencari kambing hitam. Kambing hitam? Sorry, saya baru sempat telepon kamu sekarang. Iya, saya sibuk meeting dari pagi soalnya. Kamu di mana? Di rumah. Kamu nggak ke kantor? Apa? Fitri ya? Iya, Fitri. Kan semua pembantu saya lagi pada balik, Zal. Seandainya kamu bisa membujuk Fitri untuk kerja di sini lagi, itu akan sangat membantu saya. Ya, paling enggak bisa nemenin saya di rumah. Atau nanti kalau saya perlu apa-apa, dia bisa bantu-bantu. Lagian juga di sini cuma ada Sapam. Oke. Nanti akan saya coba hubungin Fitri ya. Saya yakin Fitri akan bersedia kok. Saya tunggu ya. Bye. Gimana, Pak? Rizal sekarang akan bujuk Fitri. Eva, Fitri adalah orang yang tepat untuk kita jadikan kambing hitam. Kan Fitri yang mengurus Arman selama ini. Dia yang tahu soal Arman. Kalau kita bisa mengarahkan semua tuduhan pada Fitri, kita semua akan terbebas dari kasus pembunuhan Arman ini. Dan kalau Fitri masuk penjara, kita semua akan terbebas dari tuduhan. Dan untuk selamanya, kita tidak perlu cemas lagi, Pak. Rizal pasti akan bela Fitri. Loh, Rizal pasti akan membela kamu daripada Fitri. Tapi kita harus memberikan bukti supaya Rizal juga percaya. Iya, Om. Tapi apa motivasi Fitri untuk bunuh Arman? Ya, mungkin karena Fitri kasihan melihat Arman. Jadi Fitri membantu Arman bunuh diri, ya kan? Ya udah. Mudah-mudahan Fitri bisa bekerja lagi di sini. Eva mau saya kembali ke rumahnya. Buat apa? Kak Arman kan nggak di situ lagi. Eva minta supaya kamu jadi pembantunya. Karena pembantu lain belum balik dari cuti. Saya nggak setuju. Itu sama aja memasukkan Ana dalam kandang macan. Selama ini kan Ana melakukan perannya dengan baik. Dan nggak ada seorang pun yang curiga. Jadi kita nggak perlu khawatir. Pokoknya saya nggak setuju. Saya curiga kalau Eva punya niat jahat sama kamu, Ana. Saya juga curiganya begitu. Kamu curiga sama Eva. Tapi kamu juga menyuruh Ana untuk masuk rumah Eva. Justru saya ingin tahu apa lagi yang akan dilakukan oleh Eva. Semakin banyak kejahatan yang dilakukan oleh Eva, akan semakin baik buat kita. Saya ngerti maksud Bapak. Tapi Kak Arman tenang aja. Pak Rizal benar. Lorek. Loh, Surya, kok masih di sini? Katanya kamu udah pulang. Loh justru saya bingung, katanya kamu mau liburan, kok malah udah pulang? Iya nggak jadi Sur, soalnya Mas Doni harus pulang ke Hong Kong. Anaknya sakit. Sur, kamu kan udah tahu siapa aku sebenarnya. Yang digosipkan sama media massa itu benar, Sur. Aku simpanannya Mas Doni. Saya sendiri bingung sama kamu. Kamu bersusah payah untuk menolong saya dari Sinta, tapi
Hidup kamu sendiri butuh pertolongan. Seharusnya kamu tuh menolong diri kamu sendiri baru menolong orang lain. Sur, kata orang cinta itu penuh dengan pengorbanan. Dan menurut aku lebih penting nolong kamu daripada diri aku sendiri, Sur. Lalu, apa yang bisa saya lakukan untuk menolong kamu, Rik? Kamu menolong aku, Sur. Yoha, saya akan menolong kamu untuk kembali ke jalan yang benar, Rik. Menjadi Rika yang dulu lagi. Gue baca di buku ini, katanya kalau kita mau menjadi manusia baru, kita harus bertobat. Lo mau bertobat supaya bisa jadi manusia baru. Caranya bertobat gimana sih? Pertama-tama, lo harus nyadarin dulu kesalahan lo. Sesudah itu insyaf. Dan lo harus berusaha untuk nggak ngelakuin kesalahan yang sama lagi. Cuma itu? Gampang banget. Tunggu dulu, gue belum selesai. Lo juga harus minta maaf sama orang yang lo sakitin. Apa? Gue harus minta maaf sama Surya? Iya, gak segampang yang lo bayangin kan? Di dunia ini, yang paling penting itu bukan harta, Rik. Harta tidak bisa membelikan kita kebahagiaan. Aku juga udah menemukan kebahagiaan itu, Sur. Tapi aku nggak bisa milikinya. Maksud kamu? Kamu. Loh kok saya sih? Kalau kamu jadi milik aku, Sur. Aku rela bertobat. Dan ya pasti aku rela ninggalin Mas Doni untuk kamu. Pirik saya ini kan... Katanya Sinta udah ngajuin surat cerai. Apa? Kata siapa kamu? Nggak betul itu, nggak betul. Kan saya nggak pernah cerita apa-apa sama kamu soal Sinta kan? Iya kan? Dari Teddy. Teddy? Brengsek itu Teddy. Mulutnya kayak banci ember aja. Nggak bisa megang rahasia. Surya, kalau kamu udah cerai sama Sinta, kamu mau nggak sih nikahin aku? Lah, ini jadinya. Kenapa sih? Aduh, belum dinikahin aja kamu kok udah nyasar begini sih. Wah, lu Sur, jelek-jelek gitu juga rezeki lu bagus ya. Belum cerai udah dapat gantinya. Hah? Diam lo, ini semua gara-gara lo, tau gak sih? Hah? Gua? Iya, tapi ngapain sih lo mesti cerita-cerita sama Rika soal perceraian gua sama Sinta? Sekarang Rika jadi ngarepin gua. Kalau dia tahu gua nggak akan mencerai sama Sinta, dia pasti akan minta kawinin gua. Kok lu nyalain gua sih? Justru bagus kan? Lu langsung dapat gantinya Sinta. Bagus apanya dong, oh? Sekarang posisi gua malah terjepit begini. Lo ngerti dong? Orang stres tuh kalau nggak punya jodoh, kalau nggak laku. Lu, ada orang mau kawin sama lu, malahan stres. Justru bagus. Patah satu, tumbuh 1000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dito, Kamu mau kemana? aku mau berangkat terawih. Ya, aku baru datang, kamu malah mau pergi. Loh, kamu kan bisa nemenin aku. Ikut rawih. Iya, sekalian bantuin aku ngumpulin sumbangan buat aksi sosial. Yuk. Sin. Sin. Apa? Lo mau makan handphone ya? Kok dari tadi yang dipelototin handphonenya mulu, makanannya malah dicuekin. Surya aku belum nelpon juga ya. Kalau dia telepon, lo nggak mau angkat. Kalau dia nggak nelpon, lo malah bingung. Sebenarnya mau lo apa sih? Ini namanya benci tapi rindu. Gue tahu, gue banyak salah sama Surya. Tapi Surya juga banyak salah sama gue. Gengsi dong kalau gue harus duluan minta maaf sama dia. Mestinya Surya duluan. Nah, kamu berdiri di sini ya. Aku mau bagiin selebarannya dan kamu pegang kotak sumbangannya. Nih. Adurin, kalau ini... Kenapa? Malu? Ya kalau soal malu sih... Enggak juga. Tapi... Ya deh, ya deh. Ini Kak. Astagfirullahaladzim. Ana, kamu nggak perlu mengantarkan makanan ke kamar saya lagi. Alhamdulillah,
Sekarang saya sudah bisa berdiri. Ana, kalau kamu ingin melihat saya bisa berjalan, tolong bersihkan dulu tumpahan makanan itu ya. Umi. Ya? Tolong bantuin Indah bersihin ini. Ya. Arman, bisa berdiri. Ana, sekarang alhamdulillah saya sudah bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Ya, lihat. Subhanallah. Saya belikan Adrian mangga, Tante. Tante kan pernah bilang kalau Adrian suka buah mangga. Terima kasih ya. Kamu sangat perhatian sama anak Tante. Mudah-mudahan Adrian mau makan ya, Tante. Yan, Saya nggak lapar, jangan ganggu saya. tapi Kamu dengar nggak sih saya bilang? Jangan ganggu saya. Yan, kamu kenapa sih? Aduh, tolong dong, jangan ganggu saya. Kenapa sih susah amat? Liz, tunggu. Yan, Mama ngerti perasaan kamu. Tapi jangan dong kemarahan kamu ditimpakan pada Lisa. Tante, ini semua salah saya. Nggak seharusnya saya mengganggu Adrian. Tidak, kamu tidak salah. Adrian yang salah. Tapi kan kita tahu, Adrian sedang stres. Maaf ya. Tega betul istrinya itu. Apa istrinya tidak tahu kalau Adrian sakit, nggak mau makan, nggak bisa bekerja? Kalau dia pun tahu, dia tidak akan peduli. Yang dia pedulikan hanya Rizal. Kalau Adrian menemukan sosok pengganti Ana, mungkin Adrian bisa melupakan kesedihannya ya, Tante. Mungkin kamulah orangnya, Lisa. Kamulah yang bisa menghibur Adrian, supaya Adrian bisa melupakan kesedihannya. Halo? Oh, sebentar. Siapa? Ana, Tante. Ana. Mama, alhamdulillah akhirnya kita bisa bicara, Ma. Kamu masih berani memanggil saya Mama? Kamu betul-betul tidak tahu malu ya? Kalau memang kamu menganggap saya ini sebagai ibu kamu, apa begini perlakuan kamu terhadap saya? Astagfirullahaladzim, Ma. Saya ingin... Perlakuan kamu terhadap Adrian sudah membuktikan bahwa kamu tidak menghargai Mama. Dan kamu sudah membohongi semua orang, termasuk membohongi suami kamu sendiri. Ma, tunggu, Ma. Saya... Dengar, Ana. Kamu tidak perlu lagi menghubungi Adrian. Dan jangan mengganggu kehidupan Adrian. Urus saja hidup kamu dengan laki-laki barumu itu. Sabar, Tante. Sabar. Nanti darah tinggi Tante kumat lagi. Jangan diangkat. Itu pasti Ana lagi. Tapi nanti kalau dia nelpon lagi ke sini, saya mesti bilang apa dong, Tante? Bilang sama Ana tidak boleh telepon kemari lagi. Dan tolong, Liz, jangan sampai Adrian tahu kalau Ana telepon. Tante tidak mau kalau Adrian jadi sedih. Oke, Fa. Tante segera datang sekarang, ya? Oke, tunggu. Oke, yuk. Mas! Mas! Apa sih, Vin? Eva bilang si Fitri katanya bersedia datang malam ini, Mas. Wah, bagus. Bagus itu. Kita harus ke sana sekarang, sebelum Fitri datang. Ayo, kita berangkat. Ya. Kakak pergi dulu ya. Kakak mau kemana? Loh, kan kakak mesti kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah siap? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi yang nganter barang itu kan bukan Fitri. Kamu jadi nggak mau uang ini? Uang ini besarnya 3 kali lipat dari gaji kamu. Sebentar lagi Lebaran. Kamu pasti butuh uang banyak buat pulang kampung untuk merayakan Lebaran bersama keluarga kamu, ya kan? Tapi
Saya nggak enak sama Fitri. Alah, ngapain kamu mikirin Fitri segala? Fitri kan udah nggak kerja di sini lagi. Fitri nggak akan kerja di sini lagi. Ya, iya dong, ngapain juga dia di sini? Fitri itu kan tugasnya merawat Tuan. Nah, sekarang Tuan ada nggak? Nggak ada kan? Ya saya nggak perlu lagi sama dia. Udah, ayo ambil. Kapan lagi kamu dapat uang banyak segampang ini? Pak, sampai kapan kita harus bersandiwara seperti ini, Pak? Kenapa, Ana? Kamu takut sama Eva? Saya bukan takut sama Eva, tapi saya takut kehilangan keluarga saya, Pak. Justru apa yang kamu lakukan sekarang untuk mempertemukan kembali keluarga kamu. Iya, tapi karena saya merahasiakan ini semua, keluarga saya ninggalin saya, Pak. Ya sudah. Sekarang kamu boleh cerita sama mereka. Dan saya yakin kok, mereka pasti akan senang. Karena sudah ada hasilnya. Arman sudah kembali, iya kan? Gimana saya mau bicara sama mereka, Pak? Mereka sama sekali nggak mau kasih saya kesempatan. Telepon saya aja nggak pernah diangkat. Kalau mereka nggak bisa bicara lagi sama kamu, kan masih ada cara lain. Kamu bisa tulis surat, dan saya yakin kok, mereka pasti akan baca surat dari kamu. Bodoh banget, saya nggak kepikiran itu. Tulis surat. Ya. Kamu nggak bodoh, Hana. Pikiran kamu cuma lagi buntu, karena banyak urusan. Ayo. Orang gila, orang gila, orang gila, hei gila, orang gila, Orang gila. Heh, ada apa ini? Ada orang gila. Kita lagi ngusir orang gila itu. Binatang aja nggak boleh kalian sakitin. Masa sesama manusia kalian saling menyakiti sih? Tuh, dengar kan? Kamu sih. Udah sana bubar. Ngapain juga sih gangguin orang lain? Loh, Dit, orang yang tadi kemana? Kok cepet banget tiba-tiba udah hilang aja? Aduh. Mama, Mama. Enggak. Mama nggak salah. Enggak. Gue bukan maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak teh kenapa? Nggak apa-apa. Silakan, silakan. Aneh. Masuk. Apa kabar, Ibu? Kumaha ada, Mang? Saya nggak nyangka orang kepercayaan kamu tega melakukan semua ini sama saya. Apa maksud kamu, Pak? Belum cukup puas kamu teror saya, mulai dari ular, sekarang kursi roda. Kursi roda? Kursi roda apa maksud kamu, Pak? Om, tunjukin kursi rodanya sekarang ke sini. Ya. Kamu tanya aja langsung sama Fitri. Saya juga nggak ngerti kenapa dia melakukan semua ini sama saya. Kami punya saksi yang melihat Fitri mengantarkan kursi roda ini ke sini untuk menteror Eva. Nah, kalau Fitri yang menemukan kursi roda Arman, tentunya dia juga tahu di mana Arman sekarang. Dan dia yang harus bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada diri Arman. Nggak mungkin. Untuk apa Fitri ngelakuin ini semua? Ini pasti salah paham. Kamu nggak percaya sama saya, Zal? Kamu lebih percaya sama Fitri daripada sama saya. Om, panggil Sapam sekarang. Ya, baik. Ya. Ayo, cepat kamu katakan yang sebenarnya. Siapa yang mengirim paket berisi kursi roda ke rumah ini? Siapa? Ayo cepat katakan. Ayo, nggak usah takut. Katakan yang sebenarnya. Yang nganterin barang itu
Kurirnya. Apa? Kamu yakin? Iyanya. Saya ngomong apa adanya. Demi Allah. Tapi Om bilang kan siapa melihat Fitri. Om bohong sama saya. Eva, Om nggak pernah bohong, Pak. Om bukan cuma bohongin saya, tapi udah bikin malu saya. Gimana sih Om? Apa yang Om lakukan? Om mau jebak Fitri? Iya. Tapi Eva. Cukup. Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Sekarang kalian berdua keluar dari rumah saya. Pergi. Eva. Saya bilang pergi. Eva? Eva. Saya minta maaf ya. Saya terlalu percaya sama kata-kata Om. Saya udah nuduh kamu sembarangan. Maafin saya ya. Sabar. Kamu sabar, Vin. Yang salah adalah satpam brengsek itu, bukan Eva. Eva terpaksa melakukan ini untuk menyelamatkan mukanya di depan Riza. Tapi Eva kan tadinya setuju sama rencana kita, Mas. Begitu rencana kita gagal, dia malah cuci tangan. Malah dia memfitnah kita. Apa itu adil, Mas? Hah? Saya heran. Kamu kok masih percaya aja sama om dan tante kamu itu, Fa? Maafin saya, Zal. Saya bingung. Saya panik menerima semua teror ini. Siapa coba yang mau ngirimin kursi roda Arman ke rumah saya? Apa maksudnya? Kamu kok nggak cerita sih sama saya tentang kursi roda itu? Saya nggak mau ngerepotin kamu, Zal. Kamu udah susah payah membantu saya menemukan Arman. Saya akan pecahkan teka-teki ini sendiri. Sekarang kamu pasti sudah bisa nebak siapa pengirimnya. Siapa? Siapa lagi kalau bukan mereka? Mereka maksa satpam berbohong untuk memfitnah Fitri. Jadi maksud kamu, Om dan Tante saya yang melakukan semua ini? Coba kamu pikir, kalau mereka nggak salah, ngapain mereka nuduh orang lain, nyalain orang lain? Mereka takut perbuatannya itu ketahuan sama orang lain. Makanya mereka buru-buru cari kambing hitam. Fit, saya minta maaf ya. Saya hilaf. Saya salah menilai kamu. Saya mah capek, Ibu. Difitnah terus mah capek. Ya tapi kan saya udah minta maaf. Kamu harus ngerti, Fit. Saya ini korbannya. Korban kebohongan Om Hashim dan Tante Vina. Eva benar, Fit. Justru kamu harus menemani Bu Eva. Supaya Tante Vina dan Om Hashim nggak akan mendekati Eva dan mempengaruhi Eva. Iya, Fit. Ayolah, Fit, bantuin saya. Ya minimal sampai pembantu-pembantu lain udah balik dari cutinya. Ya. Saya mah kumaha Bapak wae atuh. Kalau Bapak masih mau saya kerja di sini ya sudah. Saya mah nurut aja. Vin, gue cabut dulu ya. Lo mau kemana? Mau taraweh ke Masjid Sunda Kelapa. Masjid Sunda Kelapa yang deket rumah gue itu? Iya, kenapa? Mau ikut? Gue nebeng ya. Selama lo taraweh, gue coba buat nengok rumah gue. Kan gue udah 3 hari nggak ngeliat rumah gue. Vin, sampai kapan lo mau ngumpet di tempat gue kayak begini? Kenapa? Lo keberatan kalau gue nginep di sini? Enggak sih. Cuma menurut gue, masalah itu mesti dibicarain supaya selesai. Kalau lo kabur, ngumpet dan gak mau bicara sama Surya kayak begini, gimana masalahnya bisa selesai? Gue pasti akan bicara sama Surya. Tapi untuk saat ini, gue mau menghukum dia dulu. Bikin dia panik. Supaya dia sadar dan dia kapok. Kok kamu udah jerah-jerah juga ya? Kalau memang sudah bulat keputusan kamu untuk berpisah sama saya, Sin,
Tell me, Sin. Tell me, please. Tell... Sinta. Surya. Loh, Sin. Tunggu dulu, Sin. Saya harus berani membuat keputusan. Saya harus rela mengorbankan semua ini demi kebahagiaan. Surya, aku udah buat keputusan. Saya juga. Apa? Ya, saya telah memutuskan untuk tetap mempertahankan rumah tangga saya. Kamu? Ya, Rik. Nggak ada yang bisa menolong saya selain diri saya sendiri. Dan saya harus merubah hidup saya. Dan saya harus memperbaiki rumah tangga saya, Rik. Dan saya harap kamu juga bisa melakukan hal yang sama seperti saya. Tapi Sur, buat apa kamu mempertahankan keluarga kamu, Sur? Sur, udah jelas-jelas Cinta tuh tidak mencintai kamu. Kamu bahagia sama istri kamu, Sur. Aku bisa membahagiakan kamu, Sur. Aku rela ninggalin semuanya. Aku rela kehilangan semuanya demi kamu, Sur. Mungkin Allah mempertemukan kita dengan maksud lain, Sur. Allah mengutus kamu untuk menyadarkan kesalahan yang udah aku buat selama ini. Sur, bimbing aku, Sur, ke jalan yang benar. Ya. Loh, kok lo ada di sini? Katanya gue disuruh jemput ke rumah lo. Gue tadi ketemu Surya di rumah. Terus? Ya, terus gue langsung panggil taksi dan cabut ke sini. Jadi lu belum bicara apa-apa sama Surya? Gue mau Surya makin penasaran sama gue. Terus dia berusaha mencari gue sampai dia menemukan gue. Dan dia bilang kalau dia benar-benar mencintai gue. Lo kan bukan ABG lagi, Sin. Cinta tuh bukan mainan, Sin. Cinta tuh perlu kedewasaan. Liz, tolong bangunkan Adrian, Gi. Tante aja deh. Loh, kenapa? Saya takut, Tante. Takut Adrian marah lagi sama saya. Jan, Mama kesini bukan mau mengajak makan sahur, tapi mau membicarakan soal sikap kamu terhadap Lisa. Mama tahu kamu sedang stres dan sedih, tapi kamu juga harus bijaksana. Kamu tidak adil kalau rasa sakit hati kamu, kekesalan kamu terhadap Ana, kamu timpahkan pada Mama dan Lisa. Mama belum selesai bicara. Perpisahan kamu dengan Ana adalah sudah takdir, dan kamu harus bisa menerimanya. Tapi perpisahan ini bukan akhir dari segalanya. Ini semua pasti ada hikmahnya. Hikmah apa yang bisa diambil dari sebuah perceraian, Ma? Ya mungkin saja. Barangkali Allah ingin kamu menemukan jodoh baru, kebahagiaan yang baru. Tapi selama ini saya sama Ana bahagia kan, Ma? Tapi itu kan dulu. Sekarang kan Ana sudah berubah. Kamu jangan memikirkan masa-masa lalu. Kamu harus memikirkan masa depan, Yan. Apa kamu mau terus-menerus mengurung diri? Sementara kamu menangisi perpisahan kamu sama Ana. Ana di sana senang-senang jalan-jalan dengan Rizal. Mama ingin kamu mengubah sikap kamu terhadap Lisa. Dia juga sangat perhatian sama kamu. Masa sih kamu nggak ada perasaan sedikit pun terhadap dia? Mama benar. Saya nggak boleh larut dalam kesedihan saya terus-terusan. Saya nggak boleh egois hanya memikirkan perasaan saya aja. Saya juga harus mikirin perasaan orang lain. Ya Allah, bantulah saya untuk melupakan Ana. Kaget Umi, baru mau Umi bangunin. Tino mana? Masih tidur, Den. Umi bangunin dulu ya. Dan Arman duluan aja makannya, ya? Ya Allah, lindungilah Ana. Ridhoilah semua perjuangan dan pengorbanan Ana untuk mempersatukan kembali keluarga kami.
dan mendapatkan kembali hak kami dari Eva. Om harus ngerti saya dong. Om gak bisa salahin saya. Iya, Om ngerti, Fa. Tapi Tante Vina tersinggung. Ya Om kasih pengertian dong sama Tante. Nanti kalau sampai Rizal tahu saya yang nyogok Satpam untuk fitnah si Fitri, saya yang malu dong Om. Bisa-bisa Rizal bisa ninggalin saya. Saya kan yang menyingkirkan Arman supaya saya bisa kawin sama Rizal. Kenapa sih kamu minta maaf sama Tante? Dan ngalah sedikit dong. Om jadi serba salah, Fa. Tante Vina kan istri Om. Sekarang Tante Vina minta Om bicara sama kamu. Supaya kamu bisa menjelaskan semuanya sama Tante. Tante tuh keras kepala. Yaudah. Saya ke rumah sekarang. Ya. Mereka mau menyogok Pak Satpam untuk memfitnah saya. Saya punya akal untuk buat Eva lebih ketakutan lagi. Kamu tahu dari mana, Fit? Dari Ibu Eva. Kata Ibu Eva, kamu kemarin disogok sama Om dan Tante Vina. Nyonya bilang begitu sama kamu? Iya. Tapi Nyonya entah marah. Nyonya bersyukur kamu tuh orangnya baik, nggak terima uang sogokan. Ini Fit, tolong berikan ini sama Nyonya. Apa ya Teh? Uang sogokan itu, uang haram. Ini Ibu. Apa ini? Uang haram kata Pak Satpam. Uang haram gimana maksud kamu? Pak Hasim mau sogok Pak Satpam. Alhamdulillah Pak Satpamnya nggak mau Ibu. Makanya Pak Satpam minta tolong supaya Ibu kembalikan uang itu ke Pak Hasim. Satpam bilang apa lagi? Cuman itu Ibu. Alhamdulillah lu Ibu. Pak Satpam teh orangnya jujur. Zaman sekarang teh jarang orang jujur Ibu. Yaudah saya mau ke kantor dulu ya. Kamu jaga rumah baik-baik. Iya, Ibu. Hah, kamu udah mengacaukan rencana saya, tahu? Saya siap dipecat kalau Nyonya memecat saya. Kali ini kamu beruntung, karena saya nggak bisa mencat kamu. Tapi nanti lain kali kalau kamu ngomong sama siapapun, saya bukan cuma memecat kamu, tapi akan saya kasih hukuman. Saya kasihan banget sama Pak Satpam, tapi sekarang Eva nggak berani mecat Pak Satpam lagi. Maksud kamu, Eva bersekongkol dengan Om dan Tantenya untuk menyogok Satpam gitu? Iya, saya dengar Eva ngomong gitu di telepon. Kamu sudah mulai pintar sekarang. Sudah mulai berinisiatif untuk melakukannya semua. Saya kan banyak belajar dari Bapak. Kata Bapak kan kita harus selalu nakut-nakutin Eva. Kamu pasti sudah menikmati semuanya ini. Dan kamu pasti geli ngeliat mukanya Eva pas waktu dia panik dan ketakutan. Iya kan? Tapi sekarang saya was-was. Was-was kenapa? Kayaknya Eva lebih percaya sama Om Hasim daripada sama saya. Apa jangan-jangan Eva sudah mulai curiga sama saya? Kamu jangan takut. Eva nggak akan berbuat macam-macam sama kamu. Dia tahu kok, kamu adalah orang kepercayaan saya. Terus rencana kita berikutnya apa? Kita harus terus meneror Eva. Dan menimbulkan kesalahpahaman antara Hasim dan Eva. Sampai mereka akan membuka aib mereka masing-masing. Iya, Pak. Kamu, Fa. Saya kemari atas permintaan Om. Om bilang, Tante tersinggung. Dan mau saya minta maaf. Siapa yang nggak tersinggung diperlakukan seperti itu? Kami yang membantu kamu. Kamu malah memperlakukan kami, menusuk kami dari belakang. Kamu kurang ajar, kamu memfitnah dan malah melimpahkan semua kesalahan sama kami. Udah pantasnya kan kalau kamu itu harus minta maaf sama kami. Saya kesini bukan mau minta maaf. Apa? Saya kesini mau ngingetin Tante supaya Om dan Tante menghentikan semua teror ini. Ide memfitnah Fitri itu kan dari Om, bukan dari saya. Saya jadi curiga. Jangan-jangan selama ini teror ini semuanya dari Om dan Tante yang ngirim. Makanya kalian buru-buru cari kambing hitam. Iya kan? Kelewatan kamu, Fa ya? Pasti si Rizal udah mempengaruhi dan menghasut kamu lagi. Iya.
Rizal itu nggak pernah mempengaruhi saya, Tante. Rizal cuma kasih saya logika. Dan secara logika, saya percaya sama Rizal. Kalau memang Rizal itu segala-galanya buat kamu, Fa, kenapa kamu masih minta bantuan sama kami? Kenapa? Ingat, Fa, siapa yang membantu kamu untuk menyingkirkan Arman? Siapa? Saya nggak pernah lupa. Tapi Tante juga jangan lupa. Yang bunuh Arman itu kan Om, bukan saya. Nggak ada yang bisa buktiin kan kalau saya yang nyuruh kalian bunuh Arman. Dan Rizal akan berpihak sama saya. Apa maksud kamu, Fa? Hah? Kamu mengancam Tante ya? Kamu mau melaporkan kami sama polisi? Hah? Kamu mau berbalik menfitnah kami ya? Hah? Kalau kalian nggak mau menghentikan semua teror ini sama saya nggak punya pilihan lain selain melapor ke polisi.